Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu digital marketing ya. Karena sejak saya mengadakan beberapa kali workshop mengenai digital marketing di Jakarta selama 2 hari, banyak pertanyaan yang masuk tentang apa itu digital marketing, dan ada yang mengatakan saya tidak mau jualan online. Oke, jadi yang pertama, kata dasarnya sendiri itu adalah marketing, yang artinya adalah pemasaran. Jadi digital marketing itu bukan jualan online ya. Jadi lebih banyak ke arah bagaimana kita memahami psikologi dari konsumen, kita menyediakan produk yang diminta oleh konsumen, kita membuat sebuah sistem di mana supaya konsumen itu bisa tahu tentang produk kita dan akhirnya ingin dan membeli produk kita. Jadi kita membuat sebuah sistem dengan platform digital. Jadi kalau biasanya kita melihat iklan-iklan di pinggir jalan dan sebagainya, nah sekarang kalau digital marketing kita menggunakan semuanya itu untuk meningkatkan bisnis Anda dengan platform internet atau digital. Kita menggunakan banyak hal, kita menggunakan website, kita boleh menggunakan online shop, kita menggunakan iklan di Facebook, di forum-forum, AdWords dan sebagainya, banyak sekali. Yang penting adalah bahwa digital marketing itu bukanlah hanya melulu jualan online, itu sales, beda dengan pemasaran. Jadi jangan mematok diri bahwa kalau digital marketing itu berarti saya harus buka online shop, padahal saya nggak suka jualan online. Bukan seperti itu. Jadi digital marketing itu sebenarnya lebih luas lagi, bagaimana kita membuat sistem pemasaran di media digital. Kemudian saya melihat juga beberapa orang, atau di Facebook ya terutama ya, banyak yang mengatakan bahwa belajar digital marketing itu sama kayak belajar Facebook Ads. Jadi belajar iklan di Facebook itu adalah belajar digital marketing. Sebenarnya juga kurang tepat. Kalau di workshop saya lebih suka dengan pendekatan bahwa belajar digital marketing itu adalah bagaimana kita menjadi seorang arsitek. Kita mau membangun sebuah gedung, kita menjadi seorang arsitek. Kita akan tahu bahwa pintu itu di sebelah sana, kemudian lampu itu di sebelah sana, kemudian desain, kemudian tanaman di sebelah sana, misalkan seperti itu, bagian lobi sebelah sana. Nah, itu adalah arsitek atau digital marketer itu seperti itu. Nah, kalau Anda cuman Facebook Ads, itu berarti Anda hanya tahu mendatangkan traffic aja, yang artinya kayak sebuah Disneyland. Saya selalu mengistilahkan dengan sebuah Disneyland. Anda hanya tahu cara membagi brosur di perempatan jalan yang kemudian orang akan datang. Tapi kalau Disneylandnya sendiri ini belum jadi, setelah orang datang terus ngapain? Membagi brosur di pinggir jalan. Kalau malam jalan itu sepi, terus ngapain? Kita ingin lebih global. Jadi digital marketer itu lebih global, bukan hanya sekedar Facebook Ads atau SEO atau membuat website. Membuat website bukan digital marketing. It's not about marketing at all gitu. Itu membuat website, ya beda sekali. Jadi jangan disamakan dengan digital marketing itu berarti harus membuat website. Saya sebagai digital marketer sendiri, saya juga nggak ngurusin hal-hal teknis seperti itu. Jadi sebagai arsitek, saya punya tim untuk membangun gedung saya. Jadi kalau Anda belajar digital marketing, artinya Anda belajar untuk memanage tim Anda, membuat sebuah gedung sesuai dengan cita-cita bisnis Anda. Itu digital marketing itu seperti itu. Jadi bukan hanya Anda menjadi tukang listrik atau tukang lampu atau tukang batunya gitu ya. Nggak seperti itu. Kalau Anda suka, Anda bisa, nggak ada masalah. Tapi jangan diasumsikan bahwa digital marketing hanyalah Facebook Ads atau digital marketing hanyalah membuat website, membuat blog. Ya, bukan seperti itu. Itu lebih luas lagi. Kemudian gunanya apa sih mempelajari digital marketing? Kalau Anda tahu bisnis offline, toko ya, Anda tahu toko gitu, Anda akan menunggu customer datang ke tempat Anda, benar nggak? Anda menunggu customer itu datang ke tempat Anda lewat. Makanya kalau buka toko kan selalu milih tempat yang ramai, dengan harapan yang lewat akan datang, mampir, lihat-lihat, kemudian beli. Beli itu namanya konversi ya. Jadi itu yang diharapkan. Kalau misalkan Anda nggak punya tempat, Anda sewa di mall. Mall mungkin sehari datang 1.000 orang, dan 1.000 orang datang ke mall, tidak semuanya lewat ke tempat Anda. Mungkin yang lewat ke tempat Anda cuma 10 sehari atau 15 mungkin yang beli cuma 1 atau 2. Nah, seperti itu. Kalau Anda mengerti digital marketing, Anda akan bisa mengatur berapa banyak customer yang mau Anda tarik ke toko Anda. Jadi bukan mengandalkan, oh mall ini sepi, mall ini rame, enggak. Kita bisa melakukan sesuatu sehingga customer itu bisa nambah. Itu bisa dikontrol Anda. Kalau Anda buka toko offline, Anda buka klinik, Anda buka tempat misalkan Anda dokter buka klinik juga, Anda ada klinik kecantikan misalnya, Anda hanya menunggu orang datang. Tetapi dengan digital marketing, Anda bisa, katakanlah Anda pengen sehari ini 1.000 orang datang.
Oke, 1000 orang datang ternyata konversi bagus dan yang beli banyak, katakanlah yang beli ada 100 orang gitu ya, 10%, enggak, biasanya 2% sih, ada 20 orang, dan Anda mendapatkan profit. Profit ini bisa Anda gunakan untuk mendatangkan customer lebih banyak lagi. Jadi hari ini saya 1000 orang dapat profit. Berarti profitnya saya pakai buat nambahin supaya besok datang 2000 orang, dan yang beli di tempat saya jadi 40 orang. Itu bisa dilakukan begitu seterusnya. Dan itu bisa diukur enaknya. Bisa diukur artinya saya keluar uang 100.000, hari ini saya dapat 200.000. Enak banget, bisa diukur. Berarti kalau saya keluar 100 dapat 200. Coba besok saya keluarkan 200, apakah bisa dapat 300 atau 400? Misalkan seperti itu bisa diukur semuanya. Sementara kalau Anda ngiklan di media-media offline, Anda sebar brosur, Anda pasang billboard di pinggir jalan, atau Anda pasang koran, Anda nggak bisa ngukur. Ya bisa diukur dengan cara semi-semi manual, misalkan bawa potongan koran ini datang ke tempat Anda dan mendapatkan diskon gitu. Anda bisa coba seperti itu. Tapi problemnya adalah untuk koran atau billboard, Anda harus membayar mahal duluan. Koran misalkan, Anda harus membayar 50 juta, 100 juta untuk pasang iklan. Kalau ternyata gagal, Anda sudah kehilangan segitu banyak. Sementara kalau misalkan Anda menggunakan digital marketing, Anda cukup keluar uang 50.000. 50.000 Anda bisa tes, dapat nggak customernya? Anda bisa tes seperti itu, atau 100.000 Anda bisa tes. Bahkan yang paling murah sekitar 20.000 Anda tes. Itu sehari iklan Anda tayang 20.000, Anda tes dapat customer nggak? Kalau Anda sudah lancar dan sudah profitable, ya Anda bisa bikin misalkan sehari, saya kasih 1 juta per hari gitu, nggak ada masalah kalau 1 juta dan Anda dapat 2 juta. Itu digital marketing, enaknya di situ, jadi bisa diukur. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau offline, begitu customer beli atau datang dan nggak beli, kemudian mereka pulang, apa yang terjadi? Anda hanya menunggu customer berikutnya datang kan? Dengan digital marketing, Anda bisa melakukan apa yang disebut dengan retargeting. Nah, retargeting ini adalah ketika orang datang, itu Anda kasih tanda orang itu. Oh, ini datang tapi nggak beli. Oh, orang ini datang tapi beli. Nah, dikasih tanda seperti itu, begitu mereka pergi meninggalkan tempat Anda bisa memanggil mereka lagi, memasang iklan hanya ke mereka yang sudah pernah datang. Nah, itu enak banget. Anda tinggal bilang, kan Anda pernah nih datang ke tempat saya, nih sekarang saya punya barang baru nih. Bayangkan, proses itu biasanya tidak bisa Anda lakukan dengan media offline atau dengan toko. Dengan toko Anda nggak bisa seperti itu. Kalau mau Anda telepon satu-satu. Tapi kan nggak mungkin orang Anda telepon satu-satu. Anda punya toko, misalkan Anda punya restoran gitu. Anda tidak semua orang yang datang Anda catat nomor teleponnya kan. Dan Anda telepon, hari ini nggak makan nggak di tempat saya. Nggak mungkin seperti itu kan. Nah, di dalam digital marketing, itu semua bisa Anda lakukan dengan yang namanya retargeting. Mau di Facebook, mau di Google, semuanya bisa Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah, yaitu tadi skill. Skill ini menariknya adalah kalau misalkan Anda menggunakan Facebook, kalau Anda sudah memiliki customer banyak, sudah pernah datang ke tempat Anda dan menjadi customer Anda punya nomor teleponnya, Anda punya alamat emailnya. Berikutnya adalah Anda bisa minta ke Facebook, Facebook, tolong dong, customer yang ini sudah pernah beli di tempat saya. Sekarang cariin dong di tempat Facebook, di database Facebook, orang-orang yang mirip dengan profilnya customer ini. Profilnya mirip dan lokasinya di A, di kota, misalkan di kota Jakarta, atau di kota Surabaya, atau di kota Medan, dan sebagainya. Facebook akan mencarikan data seperti itu sebanyak mungkin ke Anda. Nah, enak banget. Kalau profilnya aja sudah tahu, kurang lebih ini customer Anda, maka profil yang mirip, hopefully, kalau dikasih produk yang sama, hopefully bisa ikut beli. Jadi Anda bisa meluaskan market Anda dengan signifikan. Itu enaknya dengan menggunakan digital marketing. Nah, pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan orang adalah, apakah bisnis saya bisa menggunakan digital marketing? Karena bisnis saya adalah bisnis offline. Kalau Anda perhatikan, saya juga punya bisnis online, saya juga punya bisnis offline. Saya punya bisnis offline, saya punya properti, saya punya workshop saya offline 2 hari di Jakarta. Saya selalu menggunakan digital marketing semuanya. Saya pernah mencoba sih dengan koran ya. Waktu itu dapat diskon dari teman untuk tayang gitu ya di koran, lumayan lah di Jakarta. Dari harga 90 juta diskon tinggal 1 juta sekali tayang. Ya saya ambil karena pengen tes gitu. Lumayan lah, saya pikir kalau dari 90 ke 1 juta terus dapatlah 2-3 orang, lumayan lah gitu. Tapi ternyata setelah 2 kali tayang hasilnya 0. Saya nggak dapat konversi sama sekali. Jadi pertanyaannya adalah, apakah bisa sih bisnis Anda menggunakan digital marketing? Jawabannya simple.
Kalau customer Anda itu punya akses ke internet, baik itu melalui komputer, tablet, atau melalui handphone, berarti Anda bisa menggunakan digital marketing. Saya punya teman yang kerjanya di Sumatera, punya jaringan cukup luas. Nah, customernya tidak memiliki akses ke internet. Bahkan ada beberapa yang memiliki akses ke internet pun, mereka nggak percaya dengan yang namanya online shop. Karena mereka di daerah sekali, sangat-sangat di daerah sekali. Yang belinya aja ke pasar gitu ya, belum ada mall dan sebagainya. Nah, seperti itu agak berat. Tapi kalau Anda di sebuah kota, Anda punya bengkel, Anda punya klinik kecantikan, Anda dokter gigi, Anda MLM, Anda insurance dan sebagainya, seperti itu Anda bisa menggunakan digital marketing. Bayangkan aja, di sini Anda mungkin belum pernah ketemu saya dengan langsung, tapi sekarang Anda melihat video saya seperti ini. Nah, kalau ini Anda lakukan dengan bisnis Anda, calon-calon prospek Anda belum pernah ketemu Anda satu-satu, terus Anda menggunakan cara seperti ini aja misalkan, atau email. Saya sering sekali menggunakan email. Nah, berapa banyak yang bisa Anda jangkau? Itulah kemampuan digital marketing. Jadi saya tidak lagi harus ketemu Anda untuk menjelaskan hal semacam ini. Saya menjelaskan hal ini cuma di rumah seperti ini, satu kali aja Anda mendengarkan, dan ribuan orang yang lain mendengarkan. Anda lihat, biasa saya share di Facebook kemarin, saya mendapat beberapa belas atau beberapa puluh ribu orang melihat video seperti ini. Itulah power dari digital marketing. Jadi ke depan semuanya akan lebih seperti ini. Jadi kalau Anda masih mengandalkan yang konvensional, ya Anda tahu sendirilah, ekonomi sekarang sudah semakin berat. Apalagi kalau semuanya lebih suka belanja online, pakai semuanya transaksi online, melihat data semua, melihat review restoran, mau datang aja ngelihatnya online. Ya kalau Anda nggak masuk ke online, Anda akan benar-benar ketinggalan dari bisnis Anda.